Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan wa zidna ittiba'a wa arinal batila batilan wa zidna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini saya panjenengan semua masih diberikan kesehatan, kelapangan untuk bisa melakukan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan majelis ilmu. Moga-moga seluruh amal soleh kita hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pendalaman tentang berpikir atau tentang akal. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai kesalahan di dalam berpikir. Setelah membahas kesalahan, kita membahas bagaimana caranya benar dalam berpikir. Sehingga kita punya panduan apakah berpikir kita selama ini masuk kategori benar atau masih salah. Para jamaah sekalian, nanti kalau disimpulkan, ya kalau kita kaji di dalam Al-Quran maupun hadis, paling tidak nanti ada 5 kriteria orang dikatakan berpikirnya itu benar. Yang pertama, orang dikatakan benar dalam berpikir kalau objek atau fakta yang dipikirkan itu clear, jelas, nggak ada keraguan, nggak ada kebimbangan. Kalau masih ada ragu, bimbang, lalu diputuskan, itu tandanya mikirnya tidak benar. Sebagaimana kasus ketika dulu orang-orang menyangka bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Padahal Quran mengatakan itu hanya dugaan mereka belaka. Karena faktanya Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayatnya juga mengatakan wa ma qataluhu yakina. Mereka enggak yakin kalau mereka itu sudah membunuh Nabi Isa. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau faktanya enggak jelas lalu mereka itu menyimpulkan, itu tandanya berarti berpikirnya sudah mengalami kesalahan. Yang kedua, objektif, apa adanya, enggak ditambah-tambah, enggak dikurangi, enggak ketambahan sentimen, enggak ketambahan nafsu, itu namanya objektif, apa adanya. Tapi kalau ketambahan sentimen, ya bisa jadi subjektif. Dan kalau subjektif itu belum dikatakan berpikir yang benar. Karena syarat berpikir yang benar itu harus objektif. Ketiga, spesifik tanpa bias. Jadi tidak mengalami bias, kesamaran, sehingga sesuatu yang dipikirkan itu betul-betul tergambar dengan clear. Nah, ini satu contoh fakta aja para jamaah sekalian. Kalau nanti kita berhadapan sama informasi di media cetak atau kita mendengarkan komentar-komentar di YouTube, ya, ada kaidah di dalam agama. Kalau fakta-fakta yang berupa komentar, berupa audiovisual, berupa gambar, pertama yang perlu diperhatikan adalah disampaikan oleh siapa. Informasinya, beritanya, itu pertanyaan pertama adalah disampaikan oleh siapa. Saya tanya para jamaah sekalian, kalau informasi itu disampaikan oleh orang awam yang bukan bidangnya, kira-kira perlu dipertanyakan apa betul? Perlu dipertanyakan. Tapi kalau itu disampaikan pakarnya, ahlinya, maka hukum asalnya kita langsung percaya dulu. Karena di dalam Al-Quran, nanti dibaca dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau dibaca lengkapnya,
wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami mengutus ya sebelum kamu kecuali ada orang-orang laki-laki yang kami terus beri wahyu. Untuk urusan wahyu ya berarti tanya pada pakar-pakar kitab suci, jangan tanya pada pakar besi atau pakar baja. Ya Joko Sembung numpak becak gak nyambung cak ya. Nah kalau konteksnya ini wahyu ya tanya kepada ahlul kitab, orang-orang yang pakar wahyu, karena mereka punya kaidah yang namanya nabi mesti punya tanda. Makanya ketika Rasulullah di kota Mekah, ketika beliau dilahirkan, ketika beliau remaja, itu sudah ada orang-orang ahlul kitab yang mengetahui tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk paman daripada Sayyidah Khadijah, Waraqah bin Naufal. Sudah tahu ya, seumpama beliau hidup ya beliau akan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu diketahui. Begitu pula nanti kalau kita dengar beritanya seputar bab apa, ya tentu yang kita perhatikan komentar yang pakar di bidang itu. Ya ini kaidah Quran mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua diperhatikan juga orang yang menyampaikan ini akhlaknya baik apa buruk. Ya kalau dia pakar tapi ternyata secara kepribadian ini potensinya kok mungkin sering bohong atau kadang-kadang sering gampang disuruh-suruh padahal itu nggak benar, ya dia pakai kepinterannya, maka itu juga dipertimbangkan di dalam agama. Dasarnya mana? Dasarnya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang orang fasik membawa berita penting, ya kalau menggunakan naba itu berarti berita penting. Ya, makanya kata naba itu dipakai untuk hari kiamat. Nabail azim, berita penting yang sangat besar, maksudnya hari kiamat. Jadi kalau ada perkara-perkara penting, tapi yang membawa kabar orang yang sering maksiat, orang fasik, disuruh fatabayanu, suruh klarifikasi, suruh melakukan verifikasi, membanding-bandingkan dengan komentar yang lain, nggak langsung diterima. Nah, kalau dalam bahasa usul fikih, mafhum muwafaqohnya, pemahaman bertingkatnya, orang muslim yang banyak maksiat saja perlu diverifikasi, apalagi dari yang kafir. Informasi dari orang kafir. Makanya kalau lihat berita-berita internasional kayak BBC atau mana, ya jangan diterima dulu. Apalagi berita tentang Palestina yang memberitakan dari Israel, ya jangan diterima dulu. Semua orang akan punya versi itu. Nah ini kaidah yang kedua, diperhatikan dulu orangnya itu berakhlak apa tidak. Ya ini sama Pak dalam urusan agama. Ya, jadi misalnya ada sama-sama ulama, ya nanti yang diikuti ulama berilmu, sama-sama berilmu, maka diambil yang paling tinggi ilmunya, paling pakar ilmunya dalam agama. Kalau sama baru dilihat adabnya, ya, akhlaknya, mana yang terbaik, populer terbaik di antara keduanya. Ya, makanya kalau mau cari guru itu kan bukan sekedar orangnya itu berilmu Pak, tapi salah satunya yang sangat penting adalah orangnya berakhlak apa tidak. Itu. Nah orang yang berakhlak itu biasanya salah satu karakternya itu fleksibel. Ya fleksibel itu ya gampang dekat dengan siapa saja. Gampang dekat dengan siapa saja karena ya biasanya sudah punya ilmu pawang Pak. Itu ketemu preman ya oke, ketemu remaja ya oke, ketemu anak kecil ya oke, ketemu orang sepuh ya oke. Sudah punya tekniknya Pak. Kalau ketemu orang sepuh itu kita harus banyak dengar, ojo kakean nyerocos. Iki wong tua iku akeh pengalaman nih, awak mojo komen ae menengo. Iki wayahe wong cerita pengalaman. Itu namanya ilmu pawang Pak. Ya. Kalau sama-sama orang dewasa,
ya gantian, ya kono pirang menit 10 menit gini ya 10 menit, karena memang dua-duanya ini netral, podo dewasanya. Nah yang ketiga dengan remaja, pemane Gen Z, jenengan pus kakek komen Pak nek Gen Z Pak, jenengan harus ngasih kebutuhan jiwanya dulu, nek dikai baru dia ngerungokno. Ya, ini sampai ngomong instruksi terlalu banyak instruksi, kira-kira gimana Pak anaknya? Ya ditinggal minggat, bapak gak asik ngono komen. Ya. Nah itu kalau dalam bahasa hadis Nabi, salah satu orang yang nanti tidak mendapatkan siksa di api neraka itu adalah qoribun, orang yang mudah dekat dengan siapa saja. Ya kalau hadis lengkapnya itu kan ada hayyinun, orangnya itu tenang, damai, stabil, nggak gampang emosional, nggak gampang terpancing, nggak gampang khawatir, nggak gampang kecewa. Hayyin, tenang, damai, stabil. Yang kedua layin, ya lembut, santun, ramah. Ya, yo ono sayange, yo ono kasihane. Dengan bekal sayang dan kasihan itu, dia bisa lembut dengan orang, dia bisa santun dengan orang, dia bisa ramah dengan orang. Ketiga qoribun, dia mudah dekat dengan siapa saja. Yang keempat sahlun, memudahkan orang, bukan memberatkan orang. Tidak suka menuntut Pak. Ya kalau ngasih tugas itu dia itu pinter membaca kapasitas orang. Jadi kalau ngasih pekerjaan itu sesuai kapasitasnya, sehingga akhirnya nggak memberatkan. Itu sahlun. Ya 4 karakter itu di dalam hadis Nabi dikatakan, kalau dimiliki 4 karakter ini nggak disentuh api neraka sama sekali. Berarti kan akhlak Pak ya itu Pak ya. Kira-kira untuk mencapai 4 itu butuh perjuangan apa enggak Pak? Butuh. Nek masa lalunya itu temperamen gara-gara pola asuh keluarganya keras, kasar, terus disuruh lain, kira-kira butuh perjuangan apa mboten? Dikongkon lembut ngono kira-kira gimana? Berat apa mboten? Berat kok. Malah ono sing wis putus asa kok. Sampai ngomong ini, aku keras gini gawan, wis gawan teko bayi ngono kok sampean. Sing putus asa gitu. Tapi yang berjuang ya orang itu kalau jahadu fina lanah dianahum subulana. Kalau sungguh-sungguh nanti bisa Pak dituntun sama Allah. Meskipun awalnya temperamen, kalau dia berlatih suatu saat bisa menjadi lembut, santun dan ramah. Karena Allah itu bukan bukan zat yang mendolimi hambanya Pak. Kalau dikasih modal sedikit dalam kepribadian, kok dia dituntut untuk punya kepribadian tinggi, itu namanya Allah lagi ngasih tantangan. Awakmu gelem tak tawari pahala sing luwih gede, modalmu titik dadi wong apik, tapi tak tawari kebaikan yang besar. Kira-kira butuh perjuangan yang tinggi betul? Butuh. Dan kaidahnya mengatakan al ajru alal qadril masyaqah. Besarnya pahala sesuai dengan kadar kesulitan orang itu untuk mewujudkannya. Bapak Ibu, jenengan cuma punya uang 20.000, terus kemudian infak 10.000, til Pak, kok ono menenang oma, ya. Nah ada orang infak 2 juta tapi duwe 2 miliar, keren yang mana Pak? Ayo, engko nek terpengaruh ndelok juta karo ribu ya mesti ngomong sing 2 juta. Loh, zaman Nabi juga ada kasus begitu Pak, punya uang 2 dirham lalu disedekahkan 1 dirham, sedangkan yang lain punya jutaan dirham sedekahnya cuma 100.000 dirham. Banyak pokoknya, di gudang juga banyak. Apa kata Nabi? 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham, soalnya dia sedekahnya 50%. Nah sedangkan yang satunya 0,00 berapa persen. Loh, makanya Pak, jenengan pun terpengaruh sama bentuknya amal. Kok ono uang kok infak kok mek 5.000, duwe mek 10.000 iku til 5.000 bagi dia berharga, itu malah diinfakno. Ya, nah makanya kan kita ini jangan terbiasa hanya melihat dohir Pak, ya, sehingga nanti kita itu tidak mudah tertipu. Karena salah satu yang diuji oleh Allah adalah bentuk amal dibuat beragam, macam-macam. Itu karena Allah tahu
Setiap hamba itu punya potensi masing-masing, punya kemampuan masing-masing dengan keadaannya masing-masing. Makanya kan kita sama Allah itu kan tidak disuruh untuk memperhatikan amal satu dengan amal yang lain, toh Pak, untuk dibanding-bandingkan. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah adalah gimana saling support, saling membantu sehingga hamba-hamba Allah itu bisa menyempurnakan amalnya. Kok kelihatannya termenung Pak saya ngomong ini gitu. Eta pernah eling sapa. Saya lanjutkan Pak. Nah, ini kaidah kedua ya. Ketiga, ini beriman kafir sudah, kemudian diperhatikan yang memberi informasi itu teman apa musuh. Nek teman itu ada potensi nggak Pak? Melebih-lebihkan Pak? Ada. Nek musuh ada potensi nggak menjelek-jelekan? Ada. Makanya di dalam Islam, ya di dalam hadis Nabi itu disebutkan begini, ya, la tajuzu sahadata khoinin, la tajuzu sahadatu khoinin wala khoinatin, wala digomarin ala akhihi. Tidak sah persaksian seorang laki-laki dan perempuan yang pengkhianat, maksudnya yang tidak amanah. Jadi track recordnya itu memang sering nggak amanah Pak, tidak memenuhi janji, kalau dikasih amanah itu tidak melakukan. Ini tidak boleh berkomentar untuk menguatkan sesuatu, untuk bersaksi. Yang kedua, persaksian orang yang menyimpan rasa dengki terhadap saudaranya. Ini rasa dengki berarti ada permusuhan apa enggak Pak? Loh itu di dalam persaksian Pak, untuk saksinya diterima atau enggak itu juga dicek Pak. Track recordnya ini ada permusuhan apa enggak ini saksi ini terhadap kasus terdakwa. Loh di dalam fikih Islam itu begitu kajiannya, untuk mempertahankan netralitas supaya juga tidak bias. Berarti ini menjaga kebenaran dalam berpikir apa betul? Iya. Itu. Makanya sebagaimana saya katakan tadi, kalau informasi media audiovisual itu dari Israel pas bahas Palestina, ya harus diverifikasi itu, karena memang lagi ada permusuhan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah ya, dilihat yang menyampaikan ini keluarga apa enggak, ada hubungan keluarga apa enggak. Sekarang saya tanya Pak, di dalam kehidupan kita berkeluarga ada potensi fanatik apa enggak Pak di keluarga itu? Iku anakku kok, iku bojoku kok. Ono enggak Pak kalimat-kalimat sak salah-salai bojoku tetep bojoku. Sak salah-salai anakku tetep anakku. Kira-kira omongan ngono iku viral tau betul. Maksudnya apa? Ya ini dorongan manusiawi yang bisa muncul karena keluarganya, nasabnya, keturunannya. Makanya di dalam agama, kalau untuk perkara-perkara penting, kalau itu kesaksian dari keluarga, ya terutama kalau dalam kisah yang cukup populer disampaikan beberapa kitab, ya, adalah kisahnya Imam Ali bin Abi Thalib yang punya baju zirah ternyata ditemukan sama orang Yahudi. Ya ini saya kutip di satu buku, judulnya adalah karangannya Dr. Abdurrahman, ya seorang dokter, mereka adalah para tabi'in. Salah satunya kisah Qadhi Sureh yang menjadi hakim atas kasusnya Khalifah Ali dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi mengaku begini para jamaah sekalian, ya, ketika mengaku itu miliknya, sedangkan Imam Ali juga mengaku itu juga milik saya, maka akhirnya dibawa kepada Hakim Sureh namanya. Ini hakim yang cukup terkenal di masa kekhalifahan, masa Umar, masa Utsman, dan masa Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau bertanya, apa tuduhanmu wahai Amirul Mukminin? Maka Imam Ali mengatakan, ku dapati barangku berada di tangan orang ini. Barang itu jatuh dari untaku pada malam di tempat ini, di tempat itu, lalu sampai di tangan orang ini. Padahal aku tidak pernah menjual kepadanya. Ini namanya sedang menyampaikan cerita apa adanya. Surah sudah mengatakan, bagaimana jawaban Anda wahai dhimmi, maksudnya orang Yahudi ini orang kafir yang berada pada kekuasaan Islam, istilahnya kafir dhimmi. Barang ini milikku, dia ada di tanganku, tapi aku tidak menuduh Amirul Mukminin berdusta. Nah, ini rotok bersiasat, koyok jujur. Ini memang begitu Pak dalam kasus itu.
Ya ono alibi, ono cara gimana menyembunyikan. Ya diantaranya permainan kata-kata. Iku ono sekolah kok niku kok. Gak sekolah ya angel. Nah, Surah kemudian mengatakan, aku tidak meragukan kejujuran Anda wahai Amirul Mukminin. Barang ini milikmu, tapi harus ada 2 orang saksi. Ya, kemudian Imam Ali mengatakan saksi saya 2, Konbar ya di antara pasukan beliau dan putraku Hasan. Apa jawaban Surah? Kesaksian anak bagi ayah ya tidak berlaku wahai Amirul Mukminin. Ini maksudnya adalah untuk melihat, memverifikasi ya. Itu ternyata anak sama orang tua ini tidak bisa membenarkan atau menyalahkan kalau dalam kasus-kasus berkaitan dengan hak-hak yang ada. Kemudian Ali mengatakan subhanallah, masuk ahli surga gak iso dadi saksi rek. Oh, ini jenenge Imam Ali yo, pakai fikih kok. Oh, ini kan sudah dinas ini anak saya ini kan ahli surga. Kemudian surah mengatakan aku mengetahui itu wahai Amirul Mukminin hanya saja. Ini tetap kembali ke fikih, Pak, ke hukum asal. Ya meskipun ada informasi ini ahli surga, tapi aturan fikihnya begini. Ibaratnya kan aturan pengadilannya itu begini. Ini berarti hakim ini masuk hakim yang KUHP kasih uang habis perkara, KUHP kurang uang harus penjara, apa memang asli hakim Mbak ini? Asli yo ya asli. Okay. Nah, mendengar jawaban itu Ali menoleh pada si Dinmi, ambillah barang itu. Meskipun ini rakyat Pak, rakyat non muslim misalnya. Menurut pengadilan iki ndak memenuhi kriteria kuat ini Imam Ali awakmu sing menang ya kafir dinmi. Itu malah diminya berkata, aku bersaksi bahwa barang itu adalah milik Anda wahai Amirul Mukminin. Ternyata ngetes kok ono rakyat yang ngetes khalifah nggih. Ono Pak rakyat Indonesia ngetes pemimpin ini iso ketangkep malah. Ini rodok ngetes Pak iki. Rakyate. Nah kemudian apa yang terjadi? Malah mengatakan aku bersaksi bahwa agama yang mengajarkan seperti ini adalah agama yang benar dan suci. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Akhirnya masuk Islam. Nah ternyata Pak ya, kalau kita perhatikan untuk membuat orang-orang di luar Islam itu masuk ke dalam Islam itu tidak perlu memaksakan mereka. Karena memang juga dilarang la ikroha fitin. Tapi yang menjadi jaminan adalah bagaimana akhlak-akhlak kita ini di dalam berinteraksi dalam sosial kemasyarakatan. Kalau itu istiqomah, konsisten, itu bisa menjadi cahaya yang menarik kegelapan dari orang non muslim itu akhirnya kembali kepada agama yang benar. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, selain dari materi yang kita sampaikan menunjukkan bahwa ya kalau ada hubungan keluarga dan kerabatan itu masih dipertanyakan keabsahan informasinya. Berarti Islam ini ketika menilai sesuatu itu detail apa betul? Detail Pak, supaya tidak ada kesalahan sedikit pun. Jadi ibaratnya celah-celahnya itu diperhitungkan oleh Islam. Nggih, apunten nggih, saya tak minum. Bismillah. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian ya, disampaikan dengan target dan tujuan tertentu atau tidak. Jadi kalau ada informasi Pak atau fakta itu yang perlu kita cermati, di balik itu ono tujuannya apa ora. Ngapunten Pak, nggih, jenengan biasanya buka di online. Ono sing nawarkan produk. Kira-kira iklannya itu bombastis napa mboten? Sampai ndelok itu kira-kira wis solusi. Katanya solusi kanggo masalahku. Mari ngono dituku, alan jeketek Pak. Ternyata gak podo karo iklan ini. Bisa terjadi napa mboten? Dan banyak terjadi napa mboten? Banyak. Delok kacamata, ketokane kok sing teko gelap iso terang. Ya, kacamata kok samar-samar, nek pakai kacamata ini semakin clear dan jelas gitu. Mari dituku, enggak ngefek kok. Alah, nggih Pak Ki.
Ya karena memang jenengan harus sadar, memang marketing itu memang punya target dan dibuat seperti itu memang tujuannya untuk menarik gitu. Nah ini kaidahnya pakai yang kaidah kedua ini, ya. Ya sama Pak, nanti kalau kita dalam dunia kemasyarakatan, ya ngapunten, apalagi di dalam dunia perpolitikan, politik pol-polan idik-idik Pak. Lah itu kita juga harus paham. Ojo ono informasi blek langsung disimpulkan, blek langsung disimpulkan. Ya karena memang kaidahnya di dalam Islam itu ada yang namanya mawaro al jidar, apa ada yang dibalik dinding, bukan apa yang tampak. Di balik itu juga ada tujuannya, ada latar belakangnya itu. Dan jangan kalau baca tentang yang nomor 2 ini, ya tentang melihat sesuatu itu juga harus memperhatikan latar belakangnya. Kita bisa belajar dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam di dalam surat Al-Kahfi. Ya Nabi Musa secara syariat ya nggak salah. Memang kalau dilihat secara langsung nyata ya itu bertentangan, makanya beliau berkomen gitu. Tapi ternyata Nabi Khidir ini juga melakukan itu juga ada bimbingan dari Allah gitu. Untuk mengajari bahwa sesuatu itu juga perlu dilihat kronologisnya, perlu dilihat latar belakangnya untuk lebih bijak lagi itu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga yang perlu diperhatikan kalau nanti berkaitan dengan informasi, ya, komentar, itu klaim sepihak atau sesuai dengan kenyataan secara umum. Ngapunten Pak, ya di dalam Islam itu, di dalam hadis Nabi itu disebutkan laisa minna man da'a ila asobiyah, tidak termasuk golongan kami orang yang fanatis pada kelompok, golongan atau aliran tertentu. Ya, ini maksudnya apa? Ya, kalau ada pernyataan-pernyataan yang muncul dari klan, kelompok atau organisasi tertentu, ya tentu kita juga harus berpikir secara adil, ya, melihat apakah memang ini tendensius, ya, ada sentimen tertentu, itu perlu kita perhatikan untuk memutuskan memang ini kenyataannya begitu atau sudah kemasukan sentimen. Nah ini Pak kaidah pertama, kalau pengen cara berpikir kita benar, siapa yang menyampaikan juga perlu diverifikasi, ya. Apakah di balik itu ada target dan tujuan tertentu juga perlu diperhatikan agar kita tidak mudah tertipu dengan fakta-fakta dan realitas yang ada. Ini pertama, ya, syarat pertama berpikir yang benar. Kemudian yang kedua, orang berpikir itu mesti menggunakan penginderaan. Dikatakan berpikir benar kalau pengindraannya itu benar dan tepat. Ya, soalnya ada istilah yang namanya fata morgana, ada istilah namanya ilusi. Kalau nanti dalam dunia psikologi atau psikiater ada istilah delusi, ada istilah halusinasi. Ya. Ilusi itu kan tipuan mata, ya, yang terjadi karena memang ada tujuan-tujuan tertentu atau karena memang itu karena ada keadaan yang di luar kekuasaan kita. Pernah nggak Pak kita ini dalam kondisi yang nggak fit, ya, melihat sesuatu padahal itu tidak bergerak tapi ketuanya bergerak. Lah iku sing salah iku mripate apa bendae Pak kira-kira? Oh mripate ya wis. Lah maksudnya apa? Kadang-kadang orang berpikir salah itu faktornya di penginderaan. Ya, makanya di dalam agama itu innang wa yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Allah itu suka kepada seorang hamba kalau melakukan amal itu teliti, detail, seneng sekali sama hamba. Itu berarti gak gusa-gusu, gak ajalah, gak tergesa-gesa, tapi betul-betul melihat dengan teliti supaya tepat sesuai dengan apa adanya. Nomor 2 ini penting apa enggak Pak? Penting. Coba sekarang kita cek Pak. Ini kakinya berapa Pak? Ini rodok koyok pelatihan. Itu gambarnya ada Pak ya, nah, di situ. Itu kira-kira berapa jumlah kakinya Pak? Nah, kalau yang kita lihat gambar ya kita bisa ketipu Pak. Tapi kalau kita lihat yang aslinya, ketipu apa enggak? Lah itu loh Pak. Ya, bisa dipahami Pak? Bisa nggih. Ngapunten.
jenengan pas ngantuk gak karu-karuan. Terus mari ngono istri sampai niku ngomong, ya tak ambil yo 100.000, 10.000, 100.000, 10.000 ayo, 100.000 ya. Ya wis 10.000. Ternyata kesimpulannya itu nyonyai tetap ngambil 100.000. Gitu. Nah, itu sing salah sapa Pak? Takoni wong ngantuk apa itu kesempatan? Paham gak maksud saya Pak ya? Kadang-kadang dalam kondisi yang capek ya dan sebagainya, kadang-kadang penginderaan kita juga menurun, sehingga potensi kita juga bisa melakukan kesalahan. Ya, makanya kalau dalam rumah tangga Pak, ya kadang-kadang kalau satu sepasang ini podo capek, ojo mbahas. Wis turu wae, meneso wae, bahas penting kok pas capek-capek. Itu malah bisa menimbulkan persoalan. Karena kaidahnya Pak, ya dalam berpikir itu panca indera itu termasuk faktor yang sangat penting. Ya, kalau tidak memperhatikan itu bisa jadi muncul kesalahan gara-gara penginderaannya tidak tepat. Termasuk ini Pak, atensi dan fokus. Orang itu kalau mengindra Pak, tidak fokus, tidak ada perhatian, kira-kira bisa nggak akhirnya salah? Bisa salah Pak, kalau orang itu tidak fokus, tidak perhatian. Bisa. Apa mana kalau itu telegram Pak ya, dan pakai kode Morse itu Pak. Itu sampai seingat saya ada sampai kasus gara-gara membaca kode Morse salah, itu bisa terjadi pertempuran antara negara satu dengan negara yang lain. Iya Pak ya. Loh ini loh Pak, hanya masalah penginderaan saja itu kalau tidak hati-hati ternyata juga timbul persoalan. Ini. Nah contoh ini kalau di Quran Pak, kronologi peristiwanya Nabi Musa melawan tukang sihir. Ya ini kita bahas tentang penginderaan Pak. Di Quran juga dikasih isyarat sebenarnya. Dalam peristiwa Nabi Musa dan tukang sihir. Pertama, ini kan tipuan penglihatan vs kenyataan. Itu tantangan Fir'aun pertama. Fir'aun memanggil tukang sihir terbaik di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu pas ketika berdakwah Pak, mengeluarkan tangannya dari sakunya itu ono cahaya. Akhirnya diopinikan kalau Nabi Musa itu punya kekuatan sihir supaya gak kalah. Ini kan rojo. Kita melakukan apa? Audiensi apa Pak istilahnya. Ya wis ono zaman biyen ngono. Ya, ayo masuk daftar. Nanti menjadi tukang sihir kerajaan akan melawan Nabi Musa. Nah dikumpulkan. Kemudian para tukang sihir beraksi. Para ahli sihir melemparkan tali dan tongkat ke tengah arena. Dengan sihir mereka benda itu tampak berubah menjadi ular yang bergerak. Sekarang saya tanya, betul-betul jadi ular apa tampak kayak ular? Berarti ini kenyataan apa tipuan? Tipuan. Tapi bagi mereka yang nonton pada saat itu, ya kayak ular beneran. Wong ini masuk kategori ilusi. Nah, kemudian berikutnya, ilmu sihir melawan mukjizat. Sihir para tukang sihir hanya menipu mata orang yang melihatnya, sehingga tali dan tongkat mereka hanya terlihat seperti ular. Mukjizat Nabi Musa, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, itu cuma tongkat apa berubah ular beneran? Berubah ular beneran. Yang bisa melihat itu secara nyata ya tukang sihir saja apa semua orang? Kalau berubahnya ular ya tukang sihir yang melihat, betul Pak ya? Penonton juga melihat itu. Nah sekarang saya tanya, kalau tukang sihir melihat kenyataan seperti itu, akhirnya kesimpulan yang dikeluarkan Nabi Musa itu sama nggak dikeluarkan oleh mereka? Nggak sama, karena mereka pakar sihir, tahu seluk-beluk sihir. Salah satu isyaratnya di dalam ayat Al-Quran, ketika dilempar berubah jadi ular, Nabi Musa diem apa lari Pak? Oh lari. Itu menunjukkan malah itu mukjizat. Soalnya itu tukang sihir itu bisa mengendalikan sihirnya Pak, kalau ahli sihir itu. Iki kok malah lari, malah menunjukkan bukti ini mukjizat bahwa ini tidak dalam kendalinya Nabi Musa. Bisa memahami ayat Quran Pak nggih. Nah, caranya begitu. Ya. Ini kalau versinya Mbak Maimun Zubair, kenapa tukang sihir itu kok
bisa mendapatkan hidayah dari Allah? Soalnya kata versi beliau ya, karena tukang sihir itu punya adab kepada orang soleh, yaitu pada Nabi Musa. Kan jenengan kalau baca ayatnya, dos pundi Nabi Musa jenengan rumiyin napa kula, wong tanding atik ngono bareng, ngono sopan santun bareng. Itu kalau versi beliau, tapi saya juga setuju ya, karena kebaikan hati kepada orang soleh itu nggak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, artinya para jamaah sekalian, berarti dari kisah ini penginderaan itu penting, napa betul? Penting. Ngapunten Pak nggih, nanti kalau di lapangan jenengan di luar, apalagi kalau jenengan lagi berkunjung ke rumah sakit jiwa, lah iku jenengan pun hati-hati. Engko ana sing ngomong, "Iku ana kaya ana kereta iki, kereta kencana iki." Cedek lho ana lho. Lah ngono iku jenengan harus sadar, itu berarti penglihatannya lagi ada persoalan gara-gara memang bagian otaknya ada masalah. Ngono iku ya aja diseriusi kok. Kok aku gak ketok. Ya dadi suwe jarang. Paham nggih Pak nggih? Ya ini materi saya memang untuk ngajari Pak, ya dalam rangka untuk nanti di sekitar kita kadang-kadang ada orang-orang yang memang ada kena ilusi, ada kena delusi, ada kena halusinasi. Itu istilah-istilah yang dipakai dalam dunia persepsi, ya psikologi maupun psikiater. Nah, syarat ketiga Pak, tadi sudah penginderaan Pak ya. Penginderaannya harus tepat dan benar. Kalau pengen disebut berpikirnya benar. Yang ketiga, dipastikan otaknya sehat. Jenengan kalau berinteraksi sama orang, nggak ada diagnosa medis maupun diagnosa psikologis atau psikiater yang berkaitan dengan keadaan otaknya, ya hukum asalnya kita percaya. Omongannya ini masih bisa kita anggap sebagai berpikir yang benar. Ya, karena begini para jamaah sekalian, ya, kalau orang kena trauma kepala, kira-kira potensinya bisa nggak berpengaruh pada otaknya Pak? Bisa. Kena tumor otak, terus tumornya itu bagian memori, bisa nggak akhirnya dia mikirnya sering salah? Bisa Pak. Stroke, tapi stroke-nya kena bagian yang berkaitan dengan memori dan persepsi, bisa nggak Pak? Bisa. Atau Alzheimer atau demensia pikun, ya wis dikei mangan tapi jari ini gurung mangan. Nah, makanya jenengan ono laporan teko makmu iki lho wis tak kei mangan, kok laporan nang awakmu telepon gak dikei mangan. Ya didelok sik iki lho diagnosanya ternyata demensia, aja tukaran sik. Nah, itu maksudnya begitu. Ya. Kalau memang ada diagnosanya begitu, ya jangan mengambil dari satu versi. Karena versi ini ternyata secara diagnosa fisik ada problem di bagian otak. Ini medis. Nah, kalau psikologis ada namanya orang kena gangguan psikosis atau psikotik. Ya, ini tidak bisa membedakan ini kenyataan apa imajinasi. Ya sama dengan model kayak tadi itu Pak, kayak melihat ono sosok putih, rambutnya tua, ya, itu penglihatan dia aja. Ya, karena dia ada gangguan di dalam otaknya atau schizofren, ya, kekacauan di dalam berpikir, ya. Pokoknya jenengan kalau misalnya ada info kok ada kasus riwayat psikosis, ya, schizofren atau bipolar, apalagi pernah punya riwayat kecanduan narkoba misalnya, ya jangan berharap bahwa orang ini berpikirnya mesti benar secara sempurna. Karena syarat untuk berpikir sempurna adalah otaknya sehat, baik secara fisik maupun secara psikis. Ini yang ketiga. Keempat, ya, syarat keempat, ya cuma ada 5 Pak. Memastikan standar kebenaran dalam berpikir. Jadi kalau berpikir itu dikatakan benar, nanti paling tidak nanti ada 2 kebenaran. Yang dia pakai itu pakai standar kebenaran absolut. Ya, kalau kebenaran absolut bagi kita kan Al-Qur'an, Pak. Ya, Islam, ya, informasi dari Allah. Yang kedua, kebenaran empiris. Kebenaran empiris itu al-mutabiqu lil waqi', kesesuaian antara realitas satu dengan realitas yang lain. Maksudnya kalau dikumpulkan data-data realitas, dikumpulkan nggak ada pertentangan, ya sudah, itu menjadi kebenaran empiris.
Ya, nah ini yang biasanya dipakai dalam dunia sains. Ya, melihat empirisnya seperti apa. Ya, berarti kan tergantung persoalannya para jamaah sekalian. Itu persoalan realitas apa adanya atau persoalan sudah penilaian hukum benar dan salah. Kalau benar dan salah, kita tidak hanya pakai aturan umum, kita juga punya Al-Qur'an yang itu kebenarannya absolut. Ya. Ini dalilnya para jamaah sekalian, ya. Surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya, katakanlah kebenaran itu berasal dari Tuhan kalian. Ya, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan qul linnasi, katakanlah kepada manusia ya Muhammadun, wahai Muhammad, huwal haqqu mir rabbikum, bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan kalian. Qad tabayyanal huda minad dolal, sungguh telah jelas mana itu petunjuk, mana itu kesesatan. Wa rusdu minal ghoi, mana yang lurus dan mana yang menyimpang. Wa sifatul ahli sa'ada, karakter orang bahagia. Wa sifatul ahli saqawa, karakter orang sengsara. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sudah ada kaidah-kaidahnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Quran bahwa kebenaran absolut itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada yang bertanya, kok harus dari Allah, Pak? Apa kita nggak boleh yang absolut itu? Ada 3 alasan, Pak, kenapa kebenaran mutlak itu dari Allah. Yang pertama, ya, kalau kebenaran itu diserahkan kepada manusia, akan muncul perselisihan dan pertentangan. Karena manusia itu punya hawa nafsu. Bahkan karena kita punya hawa nafsu, kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika min sururi anfusina. Ya Allah, saya berlindung dari keburukan diri saya. Artinya kan manusia kalau masih ada potensi keburukan, lalu dia dijadikan sumber kebaikan atau kebenaran, kan ya Joko semono Pak becak, Pak. Si ono potensi eleke kok dijadikan sumber kebenaran. Ya tentu nanti akan muncul pertentangan yang cukup banyak. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 82 dijelaskan, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran, walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kamu akan temukan banyak sekali perbedaan dan perselisihan. Ini alasan pertama. Alasan kedua, yang menentukan amal itu diterima dan tidak, itu Allah masalahnya. Ya, yang menentukan amal kita ini diterima atau tidak itu manusia atau Allah, Pak? Allah, gitu. Kenapa? Ya, karena disebutkan alasan ketiga, tempat pembalasan amal itu yang berhak menetapkan juga Allah. Yang punya surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Nah, ini 3 alasan, Pak, yang kuat kenapa kebenaran itu harus berasal dari Allah. Itu. Terakhir, pas nih kelihatannya. Kelihatannya kok rotok wis gak konsen kita. Nggih. Enggak apa-apa, Pak, rotok senden ya ora apa-apa kok. Nggih. Wis wayahe, nggih. Yang kelima, terakhir, nggih. Memastikan target berpikir itu tepat dan benar. Ya, di dalam hadis Nabi dikatakan innamal a'malu binniyat. Nah, itu di dalam Syarah Sahih Muslim diberikan penjelasan annal a'mala yustaratu laha al-qasdu wal ikhlas. Berbagai bentuk amal, ya berpikir itu juga amal, aktivitas. Ya. Disyaratkan ada targetnya dan ada niat ikhlas semata-mata melaksanakan karena Allah. Orang itu kalau ikhlas berarti kan nggak ada kepentingan, nggak ada tendensi, betul-betul bersih, murni gitu. Tapi harus punya target. Makanya nanti kalau berpikir tentang berbagai objek yang berbeda, targetnya juga berbeda. Nah, ini kita sebutkan contohnya, Pak. Berpikir tentang ciptaan Allah diperintahkan nggak di dalam Al-Quran? Unduru madafis samawati wal ard, perhatikan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Fal yang duril insanu mimma khuliq, ya afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan?
Unta sampai punya kemampuan menyimpan air, dia punya kantong air, itu bukan karena dia menciptakan dirinya sendiri. Ya, dia juga nggak pernah tahu kalau hidupnya itu di padang pasir. Terus pokoknya mbak bedunduk, mbak bejudul, kamu muncul yo nangkoniku. Sopo yo Gusti Allah, Pak. Sehingga kalau dia itu memperhatikan unta, maka orang itu akan sampai Allah itu ada ya. Allah itu menciptakan ya. Dan Allah itu kalau menciptakan itu sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Ya. Makanya jenengan kalau lihat unta, Pak, kalau minum itu titik-titik itu titik-titik wah glok-glok-glok. Ya glok-glok untuk kantong. Ini sampai ojo glok-glok-glok kok. Enggak duwe kantong kok glok-glok ya amber akhirnya kok. Betul lagi. Ya, itu karena memang apa namanya penciptaan unta memang dikasih kantong. Kenapa? Karena dia akan melakukan perjalanan yang cukup lama di padang pasir yang sulit mencari mata air. Allah sudah menyiapkan makhluk secara khusus. Ya Allah, berarti jenengan itu betul-betul ada ya, wujud ya, dan mengatur ya, sesuai dengan porsinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jenengan menciptakan itu nggak sia-sia, mesti ono maksudnya. Nah itu namanya orang ulul albab itu begitu Pak, mikir tapi eling. Yang jenengan mikir nikmat kok mek eling narek panganan iki jenenge ya gurung ulul albab gitu. Tapi ini delok panganan enak kok prosesnya sampai ngene ya Allah. Terus rada lali makan. Mikir gitu. Tapi eling nang Gusti Allah ya Allah. Ya ternyata padi ini bisa begini panen. Umpama gono matahari ya gak iso dadi padi, ini gono tanah ya gak iso padi. Iki ya bukan sekedar urune Pak Tani tok. Pak Tani kan mek ngono tok kayak pupuk, ngono ngairi, ngono ae. Nek mupuk ngairi tapi gono tempate dadi, Pak. Enggak dadi. Makane kan ibaratnya kan kene iku ya mek urun mek titik kok sing akeh sapa, Pak? Allah. Maka kalimat yang paling sering itu alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu ngatur seluruh alam, enggak alam dunya tok, alam tubuh kita ya diatur. Gitu Pak. Yang kedua, berpikir tentang ciptaan menghantarkan pada ilmu pengetahuan. Makanya ada ayat allamal insana malam ya'lam. Allah itu mengajari manusia itu dengan dikasih panca indera, dengan dikasih akal, terus dikasih alam semesta untuk dapat ilmu pengetahuan. Loh Pak, ini targetnya begitu. Jadi melihat ciptaan itu ya nyambung sama Allah, seperti ayat pertama kali yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca segala sesuatu itu harus sampai kesadaran ono Rob. Rob itu bukan hanya mencipta, tapi membuat sunatullah, Pak, aturan di dalam penciptaan. Perhatikan sunatullahnya itu. Kamu memperhatikan sunatullah, kamu bisa nyambung sama aku. Kalau aku itu berkuasa atas segala sesuatu, kalau aku itu ilmunya khabirun, alimun, maha pakar, maha ilmu atas segala sesuatu. Mohon maaf Pak, peredaran yang ada di langit, bintang-bintang dan planet, itu kira-kira butuh ilmu napa mboten? Butuh ilmu. Makanya nang ITB, nang ITS ono ilmu astronomi misalnya. Ini Pak Ki. Nah, kita perlu belajar nih Gusti Allah gak perlu belajar, Pak. Wis dikuasai kabeh wong iku makhluke. Gitu Pak Ki. Ya. Itu kita ditontonkan berbagai keadaan di alam semesta ini kan supaya kita sadar terus yang paling pinter Gusti Allah, yang paling berkuasa tetap Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kedua, nanti kalau berpikir tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan baca Quran, baca Sunnah. Yang pertama, di Quran dan Sunnah itu ono hukum-hukumnya. Sehingga ketika membaca Quran dan As-Sunnah itu sampai bisa mengeluarkan hukumnya apa tentang sesuatu. Makanya ada hadisul ahkam, sampai ulama itu menulis tentang ada namanya hadis-hadis seputar hukum. Ada lagi ulama menulis tentang tafsir ayatul ahkam, kan gitu nggih? Tafsir tentang ayat-ayat hukum. Itu artinya apa? Kalau membaca Quran dan hadis itu salah satu outputnya, hasilnya itu adalah apa? Tujuannya bisa mengeluarkan
hukum. Yang kedua, mengambil pelajaran. Terutama Pak kalau di Al-Quran, baca qososul Quran. Jenengan kalau sampai pada bab banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran, itu maksudnya membaca kisah itu bukan sekedar tahu urutannya, kronologinya, bukan tujuannya sekedar nanti bisa diceritakan kembali kepada orang, bukan itu Pak. Tapi inti pelajaran dari kisah itu apa? Yang itu kamu gunakan sebagai panduan di dalam kehidupan. Contoh, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pelajarannya apa Pak? Kisah Nabi Yusuf itu. Engko ngomong, anu lakon menang keri Ustadz, ngono-ngono barang. Nek ngono tok iku ya kaya nonton film Pak, nih pelajarane ngono tok kok. Sapa sing gawe ya memang Nabi Yusuf menang keri memang. Ya aja iku tok rek itu. Nabi Yusuf itu ya mengalami kehinaan berkali-kali. Itu ibaratnya kalau kita baca Asmaul Husna Pak. Allah itu mengizinkan Nabi Yusuf itu dihinakan. Tapi sebenarnya beliau mau dinaikkan. Ini pelajaran hidup Pak. Jenengan misalnya dulu perjalanan hidup koyok di Pulau Soro, koyok di Sio-Sio, dengan di Pulau Soro dan Sio-Sio itu jenengan malah tatak, malah apa mantep menjalani hidup. Enten mboten Pak model ngene iki Pak. Iki tipe-tipe rebellion Pak, jiwanya, pemberontak ini. Jadi tambah atos, tambah kuat, tambah hebat. Tapi ono sing remuk Pak di ngono-ngono iku. Jiwane gak cocok soalnya kelembutan jiwane. Dikai tekanan malah ceklek. Ngene nggih. Nah, Nabi Yusuf ini termasuk jiwanya kuat. Ya, dan juga nggak cengeng Pak. Nabi Yusuf itu. Terus juga gak suka balas dendam. Apa komentarnya Nabi Yusuf tentang saudara-saudaranya? Beliau mengatakan, saudara-saudaraku itu diganggu setan. Jane dasari api, wong keturunan Nabi kok gak api. Gitu Pak. Ini diganggu setan. Nah, cuma kan aku ini dijadikan objek. Kira-kira aku ini jadi wong sing luwe api apa enggak gitu. Memang aku dipilih. Nek dulurku gak nakal ngono, aku gak pindah nang Mesir, Cak. Nek aku gak pindah nang Mesir, aku gak jadi penguasa nang Mesir. Makanya dulurku rada nakal ngene kan aku boleh migrasi nang Mesir. Ternyata nang Mesir malah ketemu kemuliaan, nggih, kehormatan. Itu jenengan kalau baca surat Yusuf yang bagian akhir kan begitu. Ini loh ceritanya, kenapa kok saya ini harus apa saudaraku kok jahat, ini ceritanya itu ya saya pernah bermimpi, ini loh mimpinya sudah menjadi kenyataan. Orang tua hormat kepada pemimpin termasuk saudaranya, matahari, bulan dan 10 bintang apa sujud. Itu jelas Pak ya, namanya apa Pak? Mengambil pelajaran. Jadi di Quran itu ada istilah yatadakkarun, ada istilah yatafakkarun. Kalau yatafakkarun biasanya untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan. Intinya pokoknya paham terus sadar. Ya tadi melihat unta, paham, terus punya kesadaran nyambung sama Allah. Berarti unta sing tak tumpai yo gaene Gusti Allah rek iki rek. Ya. Betul Pak ya? Nah, itu namanya yatafakkarun. Kalau kisah-kisah menggunakan yatadakkarun. Sama Pak, ini juga mikir tapi sampai ngambil pelajaran. Namanya merenungi sampai mengambil pelajaran. Ini nomor 2. Nah, kalau nomor 3 Pak, ini levelnya sudah yatadabbarun. Menjadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan hidup. Makanya disebutkan afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Baca Quran untuk solusi Pak, gak mau cotok ya. Contoh misalnya dalam surat At-Taghabun terakhir Pak penutup disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Ada sebagian orang beriman itu yang pasangan hidup dan anak-anaknya jadi musuh. Ada nggak Pak orang beriman itu sing bojone rodok masalah? Ada ya Pak ya? Atau anaknya nuwakal gak karu-karuan budong, ada Pak? Loh ada, ini Qurannya udah ngatakan. Engkau ya ojo kaget ya ojo ngumun ya. Salah satu masalah nang donya iku kadang-kadang ya ribut karo pasangan, kadang-kadang ribut karo anak, dadi musuh. Tapi ayat lanjutannya itu ngasih solusi Pak.
Fahdaruhum, hati-hatilah kalau sudah jadi musuh. Soalnya nek musuh itu ruwet pokoknya, ruwet. Ngomong so salah. Komen so salah. Ngerespon dulu so salah. Padahal kini niatnya wis apik ngono saya salah. Memang rada ruwet. Soalnya sudah levelmu musuh. Makanya kemudian solusinya apa? Wa in ta'fu. Iku iso lerem wong ruwet iku. Ini awakmu nyepuro. Biasanya wong ruwet iku atine atos, terus dosane rada akeh. Mangane ngomong sak ngomong, respon sak respon iku emosian. Dosane rada akeh. Tulungen dengan nyepuro. Lho Pak. Niki hebat apa mboten, Pak? Niki jurus tai chi, Pak. Diwantem atos tapi ngene tok ya. Ora dibales. Nggih Pak to. Soalnya ngerti masangan ini bermasalah secara pribadi, duwe riwayat masa lalu, gurung mali pola asuhnya itu menjadi pribadi yang sempurna. Jadi ketemu aku iki aku dikongkon nyempurnakno, nulung. Kira-kira nek mikirin ngono kuat Pak menjalani dengan yang bermusuhan? Kuat, nek kesadarannya begitu. Tapi nek kesadarannya nang kok gurung wong kok enak, aku terus sing apik, kono gak pegel. Nah ini model gaya koyo ngene iki ya gak iso Pak. Gak iso nyepuro karena nggak ada kelapangan jiwa. Memaafkan tuh butuh kelapangan apa betul? Butuh. Untuk bisa menjadi pemaaf para jamaah sekalian, filosofinya apa? Nggak ada yang namanya pahala memaafkan. Nih gono sing nyakiti. Jadi ayat-ayat memaafkanku iso hilang nih gono sing menyakiti. Betul apa betul? Yang kedua filosofinya, ya. Wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada makhlukku sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Awakmu kan nyalai aku pis 20.000, kan nyalai aku, hei hambaku, nyalai aku 20.000. Iki ono makhlukku gek nyalai ping 5 awakmu. Delok entah wangel nek nyepuro. Kok nek njaluk sepuro aku kok meksa-meksa ngono. Padahal salahmu luwe akeh lho 20.000. Nek makhlukku lho mek ping 5. Gak adil ngono iku, gak fair berarti awakmu iku. Nek kon salah nang aku padahal wake salahe pengen di sepuro. Nah wong liya sing salah kok gak mbok sepuro. Kedane merenung kabeh. Betul apa betul Pak? Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada. Supaya kita bisa memaafkan. Jadi dalam Quran itu dan hadis itu ada Pak teknik supaya gampang memaafkan, teknik supaya gampang sabar itu dikumpulkan di berbagai ayat dan hadis. Kalau kita bisa meramunya akan jadi obat, menjadi mudah, menjadi pribadi yang baik. Gitu Pak Nggih, sementara nggih. Kelihatannya wajahnya sudah segar ini. Nggih. Amin amin nggih. Sebelum nggih, monggo ada pertanyaan silakan. Kalau kita bagaimana kita merespon sesuatu yang tidak walaupun itu ada full dari yang cuma bahkan dari tapi tidak semua. Ya. Nah ini pertanyaan luar biasa Pak. Sekarang saya tanya, sesuatu yang viral itu biasanya menakjubkan apa enggak Pak? Menakjubkan Pak Gi? Karena orang pada ngomong, semua orang juga pada membicarakan gitu. Nah pertanyaannya, kalau kita ini bukan bidangnya terhadap sesuatu yang viral, terus kemudian kita ini komen, potensinya komennya kita bisa salah atau bisa benar. Jadi berarti ngerembuk yang viral itu padahal kita gak bidangnya Pak. Ngono kira-kira muncul banyak keajaiban apa enggak Pak? Paham gak maksud saya Pak ini? Jadi sesuatu yang viral kalau kita memang bukan orang yang porsinya, ya porsi kita itu menikmati ngono sekedar info gitu aja. Kecuali kalau yang viral itu memang membutuhkan penyikapan, tapi yang menyikapi tetap harus menggunakan kaidah tadi. Harus seseorang yang memang punya porsinya bidangnya. Supaya apa? Nanti berkembang di medsos itu bukan komen-komen dari orang yang memang tidak porsinya. Ngapunten Pak nggih. Seumpama dibiarkan komen di medsos itu bukan orang yang porsinya, kira-kira banyak yang salah apa enggak? Kalau banyak yang salah, setelah itu dinikmati lagi oleh Gen Z yang komen-komennya itu Pak, kira-kira tambah berantai salah no mboten? Tambah berantai salah. Ya makanya kalau saya sendiri kalau ada viral ya pokoknya sekedar tahu ngono itu.
Kecuali yang kedua, kalau itu ada urusannya sama agama, ketika saya ngisi tadabbur Quran misalnya, terus ada pertanyaan, ya saya sikapi sesuai porsinya. Porsi saya sebagai orang agama menilai peristiwa tersebut. Itu kaidahnya begitu kalau yang saya pakai selama ini. Itu lagi, insya Allah cukup gitu. Kita tutup dengan istighfar dan menutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.